Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ke-7 ini, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Dalam pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang quotient, diferensiasi, dan derivatif. Di mana dalam mempelajari ini kita akan dalam ilmu terapannya nanti bagaimana fungsi turunan dari suatu fungsi produksi bisa diturunkan dalam bentuk marginalnya. Diferensial membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas yang bersangkutan. Dengan diferensial dapat diketahui posisi dari fungsi yang sedang dipelajari seperti titik maksimum, titik belok, ataupun titik minimum. Kemarin kita bahas tentang masalah fungsi di mana fx bisa terjadi a konstanta plus b x. Ini satu fungsi di mana variabel ini namanya variabel bebas atau independen. Kalau ini terikat atau dependen. Nanti akan dipelajari dalam teori mikro. Di mana jika y, fx dan terdapat tambahan variabel bebas x sebesar delta x, maka bentuk persamaannya dapat ditulis seperti ini ya. Y sama dengan f fungsi x, y ditambah perubahan y sama dengan fungsi x ditambah perubahan x ya, dan seterusnya. Di mana delta x adalah tambahan x dan delta y adalah tambahan y sebagai akibat adanya tambahan x. Jika delta y ada karena adanya perubahan x, apabila ruas kiri dan ruas kanan dari persamaan di atas dibagi delta x di kedua sisi, maka diperoleh seperti ini. Bentuk delta y dan delta x inilah yang disebut dengan hasil bagi perbedaan atau quotient diferensiasi, difference quotient, memperlihatkan tingkat perubahan rata-rata variabel terikat y terhadap variabel bebas x. Proses penurunan sebuah fungsi disebut juga proses pendiferensiasian atau diferensiasi. Pada dasarnya merupakan penentuan limit suatu koefisien diferensiasi dalam hal pertambahan variabel bebasnya sangat kecil atau mendekati nol. Hasil yang diperoleh dari proses diferensiasi tersebut dinamakan turunan atau derivatif. Dengan demikian, jika y sama dengan fungsi x, maka koefisien diferensiasinya atau turunannya itu adalah fungsi x ditambah perubahan x dikurangi fungsi x dibagi delta x dan turunannya fungsinya. Seperti limit. Oke. Kaidah diferensial. Derivatif pertama dari fungsi y ya, sama dengan fungsi x adalah limit bagi perbedaan di mana delta x sama dengan 0. Oleh karena itu, untuk menentukan nilai derivatif suatu fungsi tersebut dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menentukan hasil bagi perbedaan dari fungsi tersebut seperti pada metode laju perubahan fungsi. 2. Mencari nilai limit dari hasil bagi perbedaan tersebut ketika delta x jarak perubahan dari x mendekati 0. Oke. Ada beberapa contoh, yang terutama diferensiasi konstanta atau bisa ditulis y sama dengan k atau konstanta. Untuk suatu fungsi konstan di mana y sama dengan k konstan, turunan pertama dari fungsi tersebut adalah 0. Seperti telah diungkapkan sebelumnya pada metode laju perubahan fungsi. Ingat, turunan pertama konstanta itu adalah 0.
Contoh, jika A, Y sama dengan 7, maka perubahan Y dan X sama dengan 0. Jika log 10, maka derivatifnya atau turunannya adalah 0. Y ln E, maka dy per dx-nya adalah 0. Nah, dy per dx ini dinamakan turunan. Bisa ditulis dy per dx atau biasanya ditulis dengan y absen, turunan pertama. Oke. Jika y sama dengan 7, maka dy per dx adalah 0. Ini namanya konstanta, karena tidak mengandung nilai x atau variabel. Diferensi fungsi pangkat. Fx sama dengan x pangkat n. Untuk satu fungsi fxy sama dengan xn, secara umum derivatif turunan pertama dari fungsi tersebut dinyatakan dy per dx sama dengan n kali x pangkat n kurangi 1. Contoh, y sama dengan x 10, maka dy per dx-nya adalah 10x pangkat 9. Nah, saya jabarkan. X 10, y sama dengan x 10, turunannya adalah dy per dx sama dengan rumusnya n x n min 1, di mana x 10 maka turunannya x 10 pindah dikurangi 1. Di 10 x 10 kurangi 1 sama dengan 10 x pangkat 9. Nah, ini contohnya. Contoh yang kedua, y sama dengan x 8. Nah, dy per dx-nya adalah 8x 8 kurangi 1 sama dengan 8x pangkat 7. Nah, seperti itu contohnya. Diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Y sama dengan K kali U, di mana U adalah fungsi X dan K. Saya ulangi. Diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi, di mana Y sama dengan konstanta dikalikan UU ini adalah fungsi X, dan K sama dengan konstanta untuk suatu fungsi Fx, di mana Y sama dengan K kali UU ini adalah fungsi ya, di mana U fungsi dari X dan K konstanta. Secara umum derivatif turunan pertama dari fungsi tersebut dinyatakan K du per dx. Contoh, di mana fungsi Y sama dengan A xn, maka dy per dx-nya adalah A dikalikan n pangkat n kurangi 1. Jadi hasilnya adalah A kali n x pangkat n kurangi 1. Contoh, 3x pangkat 9, maka derivatifnya yang pertama adalah 3, 9-nya pindah, kali 9, 9 kurangi 1, maka 27 x pangkat 8. Oke, seperti itu. Lanjut, diferensiasi pembagian konstanta dengan fungsi, di mana Y sama dengan K per
V, di mana V adalah fungsi X. Maka dx-nya adalah min, ingat min K turunan V kuadrat. Oke, contoh ya. Y sama dengan 4 per X pangkat 3. Maka dy per dx-nya adalah, ikuti rumus ya. Rumusnya adalah K kali d V per dx per min ya, per V kuadrat. Nah, maka K-nya adalah 4, turunannya adalah X pangkat 3 per X pangkat 2. 3 Pak. Nah, ini 4. Ini pindah jadi 3 X pangkat 2 min, nah, dikalikan 3 kali 2 6, jadi X pangkat 6. Nah, jadi 12 X kuadrat per X pangkat 6. Seperti ini. Dan seterusnya. Diferensiasi penjumlahan atau pengurangan fungsi Y sama dengan U tambah kurang atau kurang lebih V, di mana suatu fungsi penjumlahan Y sama dengan U kurang lebih V, di mana U adalah fungsi X dan V adalah fungsi Gx. Turunan pertama dari model fungsi tersebut dinyatakan du dy per dx sama dengan du per dx plus minus du per dx, atau turunan U dan V, di mana U itu adalah fungsi X dan V adalah fungsi G. Contoh 5 yang A ya, kita jabarkan. Ada Y sama dengan 5X plus 7. Ingat, konstanta itu kalau diturunkan, nah ini turunannya dy per dx sama dengan ini U turunan pertama ditambah turunan V. 5x diturunkan, 5 plus 0. Ingat, jika tidak ada variabel X atau variabel Y, maka nilainya adalah 0. Konstanta itu nilainya 0. Nah, di mana 5 tambah 0 sama dengan 5. Itu contohnya. Contoh yang B sekarang. Contoh yang B sekarang. 4x kuadrat plus 10x plus 3. Maka dy per dx adalah
diturunkan jadi 4 kali 2 X 2 kurangi 1 ditambah 10 kali 1 X 1 kurangi 1 plus 0. Nah, 3-nya 0. Sama dengan 4 kali 2 8 X 2 kurangi 1 1 jadi 8X plus 10 kali 1 10. Karena 1 kurangi 1 0 maka X nya bernilai 0. Nah, ini tambah 0 8X plus 10. Nah, ini turunannya. Diferensiasi perkalian fungsi Y di mana U dikali V. Ya. Satu perkalian fungsi Y U di mana U adalah fungsi X dan V adalah fungsi dari Gx. Turunan pertama dari model fungsi tersebut dinyatakan. Nah, jadi jika di perkalian satu fungsi maka hasilnya adalah turunan du dikalikan V ya, U dikalikan dV, atau lebih gampangnya turunan U dikalikan V, U dikalikan, maaf ini ada setelahnya turunan V ya, biru. Ini turunan V. Nah, di mana ada perkalian antara fungsi 1 dengan fungsi 2. Nah, cara gampangnya akan saya jabarkan. Mana ini? Oke. Ini nomor A ya. A sama dengan Y sama dengan 4X pangkat 6 plus 8X min 12 setengah X pangkat 3 plus 8. Nah, ini anggap saja U. Ini anggap saja V. Di mana dalam rumusnya perkalian itu adalah turunan U dikalikan V ditambah U tambah U. Saya hapus dulu. Oke. U dikalikan V absen. Oke. Di mana U itu adalah 14 X pangkat 6 plus 8X min 12. Di U per dx ya. Maka du per dx nya adalah 14. Maaf ini 4 ya. Oh maaf ini bukan 14, ini 4. Ini 4. Jadi 4 kali 6 X 6 min 1 plus 8 kali 1 X 1 kurang 1 min 0. Maka 24 X pangkat 5 plus 8. Nah ini adalah U, turunan U. Sama kan 25 sama 24 X pangkat 5 plus 8 sama. Nah, hapus dulu.
hapus dulu. Oke. Sekarang kita jadi U-nya adalah 24 X pangkat 5 ditambah 8, sedangkan V absen atau turunan V adalah setengah X pangkat 3 plus 8. Maka turunannya ini V ya, maka turunan V adalah setengah kali 3 X 3 kurangi 1 plus 8. Maka 1,5 atau 3 per 2 X pangkat 2 ditambah 0. Jadi V nya adalah 3 per 2 X pangkat 2. Nah, 3X pangkat 2 ya. Oke, saya hapus lagi. Jadi V adalah 3 per 2 X pangkat 2. Maka dy per dx adalah U kali V plus U kali V absen atau turunan V. U absennya adalah ini 24 X pangkat 5 plus 8 kali V. Nah ini V nya setengah X pangkat 3 plus 8 ditambah U nya adalah 4X U nya adalah 4X pangkat 6 plus 8X min 12 kali V absennya 3 per 2 X pangkat 2. Dikalikan saja. Dikalikan saja. Tambahkan ya. 24 X pangkat 5 ditambah 8 bentar. Nah 24 tinggal dikalikan saja, ini dikalikan ini, hasilnya ini ya, 24 kalikan ini, 24 kalikan ini, 8 kali ini, 8 kali ini ya, ditambah ini kali ini kali ini kali ini kali ini ditambahkan. Nah, silahkan ditulis sendiri hasilnya. Diferensiasi pembagian fungsi. Suatu fungsi Y sama dengan U per V, di mana U adalah fungsi F dan V adalah fungsi G, maka turunan dari fungsi tersebut dinyatakan. Nah, seperti ini. Nah, ini rumusnya. Untuk pembagian dikurangi. Nah, 4X ini adalah turunan ini. Nah, X pangkat 3 itu adalah bentuk dari V. Ini adalah U, ini adalah V. Nah, 3X2 lagi. Nah, seperti ini contoh. Polinomial. Nah, kemarin kita jelaskan polinomial
polinomial di mana Y sama dengan C kali X pangkat N. Y adalah dy per dx sama dengan C kali N kali X pangkat N kurangi 1. Ya, jadi contoh 5x pangkat 4 ya 20x pangkat 3 sama saja ya, komposit. Sedangkan U adalah G dengan kata lain fungsi G X, maka seperti ini 3 pangkat 2 plus 5 2. Cara gampangnya adalah persamaan ini kita misalkan itu adalah turunan, kita misalkan U ya, dengan U maka U ini adalah nilainya 6x, sehingga Y U kuadrat adalah 2U, dimana 2U ini adalah 6x, 2 kali 3x kuadrat plus 5, 6x sama dengan 36x pangkat 3 plus 60. Seperti itu. Tidak perlu saya jabarkan ya. Seperti ini. Sama semua. Ini diferensi berpangkat, sama saja tadi. Diferensi fungsi logaritmik, diferensi fungsi komposit logaritmik ini ada, tapi saya rasa ini tidak begitu penting. Dimana yang kalian pelajari ya tentang masalah sederhana dulu. Nah, ini salah satu contoh. Dimana jika ada satu fungsi, satu produsen, Y sama dengan 3x kuadrat plus 4x plus 5, dan ingin diketahui serta dibandingkan nilai dy dan nilai perubahan Y untuk perubahan X sebesar 0,0001 dari kedudukan X sama dengan 2. Nah, seperti ini. 6x plus 4 ini adalah turunan dari fungsi ini. Maka X itu adalah 2. 2 itu adalah kedudukan awal, ya, besar 2. Maka besarnya adalah 8. 8 ada perubahan. Ya, ada perubahan X sebesar 0,001. Maka besarnya adalah 0,008. Nah, delta Y adalah fungsi X plus delta X min Fx. Tadi di awal sudah dijelaskan ya, fungsinya dimana 3 X ya, ingat X nya ini adalah ini 3x X plus min 4 X ya, X nya ini plus delta X plus 5 dikurangi 3x plus 4x plus 5. Inilah hasilnya. Dalam contoh ini untuk x2 dan delta x 0,0 ternyata dy perubahan y sebesar 0,08. Konsekuensinya adalah perubahan atau turunan dy per dx adalah delta y kurangi delta x 8. Berarti lereng taksiran persis sama dengan lereng yang sesungguhnya jika nilai delta x kita modifikasi menjadi delta x 0,005. Maka dy per dx nya delta x sama dengan 8 kali 0,005 sebesar 0,004.
Selanjutnya dibahas mengenai derivatif dan derivatif. Setiap fungsi sebenarnya dapat diturunkan lebih dari satu kali tergantung pada derajatnya. Ya, bisa sampai turunan ketiga, keempat, dan seterusnya. Bisa diteruskan. Ini contoh 2x. Pangkat 3 diturunkan. Turunan pertama 6x pangkat 2. Diturunkan lagi. Turunan kedua bisa 12x. Di mana turunan ini sampai pada turunan yang terakhir bernilai 0. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika salah kata, penjelasan terlalu cepat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.